Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto prihatin Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer terjaring OTT KPK. Mensesnek menyebut Presiden akan menghormati proses hukum yang berjalan. Soal pengganti Immanuel, Presiden masih menunggu proses hukum sebelum menentukan perlu tidaknya reshuffle. Tentu sebagaimana kali-kali diingatkan oleh Bapak Presiden kepada kita semua bahwa kita perlu untuk terus berhati-hati. Semangat kita adalah semangat untuk tidak menyalahgunakan amanah yang diberikan kepada kita semua. Belum kan, kita tunggu dulu tadi 1 kali 24 jam nanti hasil dari teman-teman di KPK seperti apa. Nah, sekali lagi kalau memang kemudian terbukti ya kita akan segera mungkin melakukan proses terhadap yang bersangkutan. Jadi kalau biasanya Pak Agus di dalam internal KPK sebelum melakukan OTT sebenarnya prosedurnya apakah harus perlu minta izin dulu atau Presiden sudah tahu atau langsung OTT aja biasanya Pak Agus? Biasanya didahului dengan penyelidikan, termasuk di dalamnya ada penyadapan. Termasuk di dalamnya ada penyadapan telepon dan yang lain-lain. Nah kemudian pada waktu mau melakukan OTT itu pasti ada yang diinfokan di dalam. Nah oleh karena itu setelah OTT digelar, kemudian maksudnya ada... ini internal istana ya? Bukan, di internal KPK. Oh di internal KPK, oke. Ya KPK. Sebetulnya tidak, pada waktu kami kan tidak di bawah eksekutif, jadi independen. Saya prakteknya sekarang kurang tahu. Pada waktu kami tidak ada laporan ke Presiden. Oh, oke. Kalau sekarang? Saya tidak tahu karena sekarang kan di bawah eksekutif ya. Nah, tapi yang baik sebetulnya pelaporannya ya setelah gelar nanti gitu loh. Ketahuan yang akan menjadi tersangka siapa. Agar tidak ada intervensi, ya, maksudnya seperti ya, itu Pak Agus ya. Jadi saya berharap independensinya tetap terjaga. Tapi saya setuju dengan yang dari PM tadi. Oke, Mas Zainur. Mas Zainur, kita itu kenapa masih banyak yang melakukan korupsi karena disinsentifnya terlalu kecil. Maksudnya? Jadi insentifnya kan besar sekali. Sebenarnya kalau sudah dinyatakan nanti biasanya hukumannya juga tidak terlalu berat. Kemudian masih ada remisi dan segala macam gitu kan. Jadi buat orang berani, semakin berani malah. Membuat orang berani. Oleh karena itu peraturan ditingkatkan itu saya sangat setuju sekali. Dalam zaman saya sebetulnya Undang-Undang Tipikor yang baru itu sudah kami usulkan. Karena di seluruh dunia yang prestasinya bagus, bukan hanya pegawai negeri, bukan hanya BUMN, BUMD, tapi termasuk swasta itu menjadi target juga. Jadi antara swasta dan swasta apa enggak ada korupsi. Bisa dibidik gitu ya, kan? Bagus ya. Nah, jadi swasta itu harus juga termasuk, kemudian di samping itu unexplained wealth, jadi kekayaan yang tidak dijelaskan dari mana itu juga termasuk. Kemudian trading influence, perdagangan pengaruh itu juga masuk, dan kemudian menyuap orang asing pegawai ditambahkan ya seharusnya ya. Jadi ditambahkan kemudian perampasan aset di dalamnya yang termasuk penting sekali. Oke, tapi kalau misalnya Pak Agus itu nanti dibarengi dengan teman-teman yang lain harus diperbaiki juga. Oke. Jadi penanganannya di penjara harus berbeda dengan yang biasa yang sekarang berlaku. Nah, gitu loh. kita balik lagi ke dalam kasus OTT-nya Wamenaker nih, Pak Agus. Nah, biasanya pada saat OTT sendiri ini kan tadi diketahui nggak sih sama antar pimpinan bahkan pada saat mau OTT gitu? Ada pimpinan yang tahu. Oh, ada juga yang tidak tahu? Ya. Tidak semuanya, kelima-limanya zaman saya tahu. Tapi pada waktu gelar perkara kan nanti bisa dilaporkan. Kalau ketua KPK? Tidak selalu ketua yang tahu. Oh, tidak apa? Itu dan memang diperbolehkan, diizinkan seperti itu? Zaman saya begitu. Kalau yang sekarang?
Tidak tahu saya. Oke, saya balik lagi kalau gitu ke kasusnya Mas Zainur. Tadi seperti Pak Agus mengatakan bahwa sepertinya tidak ada yang jera begitu ya. Dalam artian adalah oke, kalau misalnya terkena ya paling berapa tahun kemudian dikurangi nanti remisi kemudian balik lagi begitu menjadi warga negara. Nah pertanyaannya adalah dengan ini kan kasusnya di Kemenaker ya. Kemudian ada ruangan K3 yang juga disegel. Nih jangan-jangan ini sampai berani nih di dalam ruangan atau seperti apa sehingga membuat banyak sekali yang terlibat, belasan jumlahnya yang terjaring. Ya, yang pertama saya juga ingin menanggapi ya soal apakah ini kredit perlu diberikan kepada Presiden atas OTT ini. Menurut saya perlu kalau pelaporannya oleh internal kabinet itu sendiri. Misalnya ya kabinet melihat, oh ini ada yang nakal nih gitu kan, kemudian melaporkan kepada KPK. Perlu silakan untuk kita berikan apresiasi bahwa Presiden menertibkan para pembantunya, siapapun itu ya, termasuk kalau ada ASN kan itu kan juga pembantu Presiden gitu ya. Soal Bang Noel kan kita belum tahu statusnya gitu. Itu yang pertama. Tapi kalau tidak ada sangkut pautnya dengan pelaporan, ya saya pikir kreditnya kepada KPK lah. Apa peran Presiden di situ kan nggak ada dalam kasus ini gitu ya. Saya pertanyakan apa perannya gitu kan. Jadi menurut saya Presiden itu lebih baik memberikan bentuk-bentuk dukungan nyata dalam pemberantasan korupsi dalam bentuk kebijakan nyata, seperti misalnya kembalikan independensi KPK biar orang tidak bertanya-tanya. Ini KPK kan sekarang di bawah eksekutif, dia independen enggak gitu ya. Yang kedua itu tadi seakan RUU perampasan aset. Ini partainya Pak Endarsam kami dukung penuh agar bisa mendorong agar itu bisa segera disahkan. Revisi Undang-Undang Tipikor itu sangat penting. Seakan RUU pembatasan transaksi uang kartal agar suap tidak mudah dilakukan. Nah yang kedua saya ingin tanggapi Mbak Audrey adalah modus-modus kasus korupsi di kementerian, di lembaga, di daerah ya, itu kan tidak jauh-jauh dari jual beli pengadaan barang dan jasa, pengisian jabatan, yang ketiga itu terkait dengan perizinan atau kuota atau persetujuan. Nah yang ini K3 ini sepertinya itu yang ketiga ini gitu ya, terkait dengan pemberian sertifikasi, terkait dengan apa aspek pengawasan dan seterusnya. Dan yang tadi ditanyakan bahwa kok bisa banyak gitu ya, ya namanya korupsi, organized crime, tidak ada korupsi yang dilakukan sendiri, pasti terorganisir. Kalau berkaca kasus backing judol ya di Kominfo yang sekarang jadi Komdiji, itu kan dilakukan berjamaah gitu ya. Itu kan agar makan tanaman ya. Jadi di kasus di Komdiji itu begitu terencana rapi begitu ya, bagaimana orang-orang yang mengawasi kemudian menerima suap dari bandar-bandar judol sehingga ada banyak yang lolos masih tetap bisa beroperasi. Nah yang kita perlu tunggu dari kasus di Kemenaker ini ketika ternyata yang terjaring banyak orang, artinya ini memang direncanakan sedemikian rupa, atau yang kedua sudah berlangsung sedemikian lama gitu ya. Kenapa? Karena kalau tadi saya sinyalir Mbak Audrey, di Kemenaker sedang ada kasus yang jalan, yaitu kasus pemerasan TKA. Lagi penyidikan di KPK saat ini, tiba-tiba ada kasus baru. Berarti kan beberapa minggu lalu kan, beberapa bulan lalu waktu itu juga pernah ada penggeledahan kan ya? Betul, kasusnya kan belum selesai, Mbak Audrey. Sampai sekarang masih di tahap penyidikan. Kok ada kasus baru? Artinya ini ada kerusakan sistemik di lembaga namanya Kemenaker, sehingga ya penindakan ini harus diikuti dengan review sistem menggunakan metode corruption risk assessment CRA, kemudian nanti diberikan rekomendasi perbaikan-perbaikan agar ke depan tidak terulang lagi. Ini kan terulang ya, ini terulang nih, sehingga kita lelah sebenarnya kalau ada kasus-kasus. Nah lelah katanya Bang Hendarsam. Oke, kalau kita singkat aja Bang Hendarsam, lelah katanya. Kemudian juga kemarin Pak Prabowo juga mengingatkan kan korupsi bisa terjadi di mana saja dan ini terbukti dugaannya adalah berjamaah. Apa yang kemudian dilakukan ke depan nih untuk perbaikan agar tidak ada lagi menteri-menteri atau wakil-wakil yang kemudian terjerat korupsi? Ya, saya tanggapin dulu ya apa kata Mas Zainur, agak kontradiktif tadi kan. Satu kan kami tidak meminta itu poin ada diberikan kepada Pak Prabowo, tidak. Tapi kan Mas Zainur sudah menyatakan juga sendiri bahwa pada KPK ini di bawah eksekutif, kan seperti itu. Jadi di bawah kendali presiden. Nah kalau dia tidak di bawah kendali presiden atau dia independen bergerak sendiri, nah itu boleh kredit diberikan langsung pada KPK. Nah ini secara struktur dulu, jadi agak kontradiktif. Kenapa kita bisa katakan itu? Ya kan, presiden bisa intervensi, ya kan, untuk menjalankan atau tidak menjalankan. Apa yang beliau katakan
itu merupakan bentuk sinyal dorongan kepada para penegak hukum untuk melakukan penegak hukum bukan hanya keluar tapi juga ke dalam, dan itu terbukti sekarang. Itu maksud saya konkret. Yang kedua, ya kan, saya selalu bilang bahwa langkah konkret yang sudah dilakukan seperti pencegahan, ini kan ada paradoks ya. Kita bilang di BUMN contohnya, ya kan, BUMN dengan kapal yang begitu besar, ratusan bahkan mungkin 1.000 lebih perusahaan hanya menguntungkan 82 triliun per tahun. Bayangkan dengan cukai rokok itu 286 triliun, ya kan? Artinya ada paradoks di situ gitu loh. Ya kan, dengan kapal besar ini banyak pemborosan. Kemudian dilakukan langkah konkret untuk memutus mata rantai tersebut, ya kan? Tidak memberikan tantim, ya kan? Kemudian, ya kan, untuk memberikan pembukuan yang sebenar-benarnya. Karena jangan salah, ketika memberikan pembukuan yang tidak benar, kemudian itu ada outputnya adalah tantim, maka oleh karena itu sebenarnya tidak pidana korupsi itu. Dan itu sudah terjadi bertahun-tahun. Ini yang dipotong oleh beliau. Termasuk juga dengan pemberian remisi yang kemudian harus dikaji juga ya, Bang? Gimana, Adri? Pemberian remisi ini juga menjadi catatan juga dari Pak Agus tadi ya, singkat aja. Ya tentu. Pemberian remisi kan seperti ini kan warisan pemerintahan lama yang harus kita perbaiki. Kan gitu kan, menjadi catatan oleh kita bersama-sama apa dari Mas Zainur, dari Pak Agus, langkah ke depan apa? Ya kan, selama ini apakah di periode-periode sebelumnya di dua pemerintahan sebelumnya diam saja, apa baru di Pak Prabowo saja? Nah, kita lihat, ya kan? Sehingga oleh karena itu ini bisa apa dari teman-teman NGO dan tokoh-tokoh masyarakat anti korupsi bisa kita tangkap ide-idenya. Bang Hendarsan terima kasih, Pak Agus terima kasih, Mas Zainur terima kasih, selamat malam semuanya Bapak-bapak.